A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sampaikan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah yang mengatur semua urusan. Allah yang mengetahui apa yang terjadi dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Allah yang menguasai seluruh alam jagat semesta raya ini. Allah yang maha bijaksana, Allah yang Rahman dan Rahim. Segala puji baginya yang mengizinkan kita pada hari ini kita ketemu kembali di siaran ini. Dan semoga Allah meridai yang kita lakukan, menjadi amal soleh buat kita semua, menjadi catatan amal yang baik. Semoga ini merupakan bahan untuk kita masuk ke syurganya Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke peradaban Islam yang sangat luar biasa ini. Islam yang mengajarkan kesejahteraan, kedamaian, dan menjalani semuanya ikhlas hanya karena Allah. Dan Allah merespon orang-orang yang ikhlas dengan membuka jalan yang kita inginkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pada hari ini kita akan memulai dari surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslimt qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi kalau kita lihat kembali pada asal bahasanya, aslimt diterjemahkan di sini berserah dirilah, aslim, Islamlah kamu. Jadi agama Islam adalah agama yang berserah diri kepada Allah. Agama yang berserah diri pada Allah artinya agama yang taat dan patuh kepada Allah. Ya, karena kemudian dalam hal ini Nabi Ibrahim qala menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Karena perintah Allah, berserah dirilah kamu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, berserah diri kepada Allah artinya mengikuti semua aturan-aturan Allah, baik perintah maupun larangan. Nah, inilah Islam. Jadi dengan berserah diri kepada Allah, mengikuti semua aturan-aturan Allah, melaksanakan perintah dan melaksanakan dan menjauhi semua yang dilarang, artinya berarti kita menghambakan diri kita kepada Allah, mentaati aturan-aturannya. Dan perintah untuk menghambakan diri pada Allah, menyembah Allah, memang perintah yang wajib kita taati. Ya, dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita manusia, hai manusia. Perintahnya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu juga, Dia yang ciptakan, supaya kamu mentaatinya, patuh, bertakwa. Jadi menghambakan diri pada Allah dan menyembah Allah ini perintah. Kita sebagai manusia, semua manusia, tidak ada pilihan. Karena semua manusia ini adalah hasil ciptaan Allah. Dan Tuhan itu hanya satu, Allah. Maka kita harus menyembah padanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang kita maksudkan tadi. Allah perintahkan kita untuk menghambakan diri pada Allah, artinya untuk menjadi hambanya. Nah, kemana kita melakukan penyembahan diri ini, menghambakan diri maksud saya, menyembah Allah, apa dan bagaimana? Pertama, dalam surat 24, surat An-Nur, ayat 36. Allah katakan di rumah-rumahnya Allah.
Di mana rumahnya Allah? Di masjid-masjid. Itu tempat kita memujinya pagi dan petang. Dan di sana yang disebutkan namanya. Ya, diagungkan namanya. Dipanggil namanya. Di mana? Di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Ini perintah Allah untuk kita kerjakan. Siapa yang mengerjakan ini? Mari kita lihat di surat yang sama, surat 24 ini, tapi di ayat 37. Next, ayat berikutnya. Jadi yang dimaksudkan di sini oleh Allah adalah laki-laki. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau perdagangan dan jual beli. Maksudnya ketika sedang berniaga, berdagang, berjual beli. Terus datang azan yang berkumandang memanggil. Waktu sholat tiba. Dia tidak dilalaikan oleh kegiatan jual belinya. Tidak dilalaikan oleh perniagaannya. Membuat dia menunda sholat itu. Karena Rasulullah telah bersabda. Sebaik-baik amal. Itulah adalah sholat di awal waktu. Dan yang mendengar azan tanpa ada halangan. Maka harus ke masjid. Memenuhi suara azan tersebut. Itu jelas. Ya, di hadis-hadis yang sangat sahih. Bahkan ancaman-ancaman bagi orang yang mendengar azan tapi tidak memenuhi azan itu, ancamannya sangat mengerikan. Ya, sampai ada sebuah hadis dikatakan ya tidak sah salat yang dikerjakan sendirian itu. Jadi maunya Allah memang datang ke masjid. Ini perintah. Bagi siapa? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli. Dari mengingat Allah. Yang di dalamnya disebutkan nama Allah. Artinya di masjid itu memang dikumandangkan azan. Dipanggil. Untuk mendirikan sholat. Kalau kita lihat dari dua ayat ini. Maka sebenarnya sholat 5 waktu itu. Khususnya untuk laki-laki itu adalah di masjid. Apalagi kita menyadari bersama bahwa Rasulullah SAW itu belum pernah, tidak pernah sholat berjamaah mengimami anak istrinya di rumah. Itu tidak ada keterangan sama sekali. Semua dalam hidupnya beliau melaksanakan sholat berjamaah khususnya di masjid ketika ada di tempat. Nah, ditambah surat 2 ya, surat 2 ayat 43. Mari kita pahami bersama dengan jujur di hati kita tentang ayat ini. Pertanyaan sederhana bagi saya. Coba jawab dan bacakan Hayati. Ini ayat memerintahkan kita sholat sendiri atau berjamaah. Allah perintahkan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ingat ya bahasanya. Arka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Jadi tidak sendiri. Nah dari ayat ini saja kita mengerti. Oh maunya Allah salat berjamaah. Sesuai dengan tadi. Di mana Allah katakan. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Dari mengingat Allah. Dan di masjid di mana namanya disebutkan. Nama Allah itu disebutkan di sana. Pada pagi dan petang. Ya, jadi memang arahannya sholat itu di masjid. Ditambah hadis-hadis yang sahih yang kuat tadi. Yang semuanya menyatakan laki-laki itu sholat fardunya di rumah. Sholat fardunya di masjid. Nah, ditambah lagi ayat ini mungkin jadi satu perbandingan lah buat kita. Untuk menjadi kepahaman yang mendalam. Bahwa sesungguhnya sholat di masjid itu sangat diminta oleh Allah. Mari kita lihat surah 4 ayat 102. Ini mari kita perhatikan. Bagaimana ayat ini Allah menjelaskan ketika Rasulullah bersama para sahabatnya dan hendak mengerjakan sholat bersama-sama mereka. Artinya itu satu poin berjamaah. Yang kedua, kalimat berikutnya menggambarkan ketika sedang berperang. Maka sholat itu dilaksanakan dengan dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW dan mereka serombongan. Ya, serombongan sholat sambil menyandang senjata. Berarti rombongan yang lain menghadapi musuh. Artinya kenyataannya saat itu adalah
Mereka ada di lapangan perang dan sedang berperang, musuh ada di hadapan. Artinya musuh siap menyerang. Nah, maka mereka berbagi. Sebagian berbaginya sebagian menghadapi musuh, sebagian sholat. Dan bagi yang telah sholat menyelesaikan 1 rakaat sempurna, ini sesuai dengan kaidah hukum sholat lagi sedang berperang. Nah, yang sudah selesai 1 rakaat ini mundur menggantikan yang berjaga-jaga tadi menghadapi musuh. Nah, yang menghadapi musuh rombongannya masuk ke dalam sholat, masuk ke dalam saf sholat bersama Rasulullah. Yang udah sholat tadi mundur, berbalik dan menghadapi musuh. Mari kita bayangkan saudara, sedang kondisi berperang, musuh ada di depan mata yang siap membunuh kita. Ternyata sunnah berjamaah itu tidak dihilangkan, tetap berjamaah walaupun bergantian. Artinya betapa hebatnya sholat jamaah ini, betapa penting dan urgennya. Bukan hanya sekedar pahalanya 27 rakaat. Bukan. Tapi lebih daripada itu. Sehingga ketika sedang berperang pun. Ternyata Allah dan Rasulnya masih melaksanakan perintah sholat berjamaah. Ini perlu kita telusuri saudara sekalian. Ya. Jadi cinta dengan berjamaah itu sangat luar biasa. Karena semua jamaah apapun yang kita bentukkan dalam hal ini akan mendatangkan rahmat dari sisi Allah. Ya, jamaah-jamaah kebaikan tentunya. Akan Allah berikan rahmat. Nah, tinggal kita menjawab sekarang. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Dan bagaimana sholat berjamaah yang sudah berjalan selama ini bagi diri kita. Dan di ayat 103, ya, surah 4 ayat 103, Allah menegaskan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya dan tidak bisa digeser-geser, diganti-ganti dengan waktu yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ditetapkan waktunya, ya tiba waktunya, itu ada waktunya hukum untuk sholat. Maka bersolatlah kita. Sungguh sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Jadi waktunya udah jelas. Ya, begitu masuk waktu sholat, itu adalah waktu sholat. Juga jadi bukan lagi waktu cuci piring, waktu cuci baju, waktu menyapu, ngepel, masak dan sebagainya, bukan waktu kerja. Waktu sholat ya waktu untuk sholat. Setelah sholat monggo lanjut bekerja kembali. Ini tegas. Ya, Allah sudah menetapkan waktu-waktunya dan tinggal kita menjalankannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengimani ini semua? Ya, ini ada pada diri kita masing-masing. Tapi kalau kita memang ingin benar-benar total kafah di dalam Islam, tentang sholat berjamaah khususnya, ini nggak bisa ditinggalkan. Karena ini sangat penting. Dan siapakah orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah, yang datang ke sana dan sholat? Dalam surat 9 ayat 18 Allah berfirman. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu ialah mereka yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Selesai. Artinya mereka yang tidak memakmurkan masjid Allah, yang tidak mau memakmurkan masjid Allah. Makmurnya masjid Allah itu yang utama adalah salat fardu. Itu yang utama, bukan yang lain-lain. Salat fardu berdiri 5 waktu ada di sana. Itu kemakmuran yang pertama. Baru kemudian ditambah dengan acara-acara yang lain. Tapi yang utama betul salat 5 waktu. Jadi mereka yang tidak mau sholat 5 waktu ke masjid, khususnya laki-laki, ini termasuk mereka yang tidak memakmurkan masjid Allah. Nah, kalau kita ambil ayat ini, yang tidak memakmurkan masjid Allah itu siapa? Yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari kemudian. Na'udzubillah. Ini mengerikan sekali. Ya. Jadi ini yang perlu perhatian buat kita. Bagaimana kita istiqomah bisa terus sholat di awal waktu. Dan itu sholat ada di masjid. Mudah-mudahan Allah meridhai kajian ini. Ya, sederhana sekali, hanya beberapa ayat gitu. Tapi saya harapkan ini memberikan hikmah yang besar buat kita untuk menyadari bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada tempat lain kecuali di masjid. Dan kalau kita kembali pada beberapa keterangan sunnah dari Rasulullah SAW, salah satu diantaranya Rasulullah menjelaskan, mereka yang mendengar azan dan tidak memenuhi suara azan itu tanpa uzur, maka ketika hujan turun, air yang turun di pelimpahan rumahnya itu sama dengan kencing anjing. Cobalah kita bayangkan. Dan yang saya katakan tadi,
Mereka yang mendengar azan tapi tidak memenuhi azan tersebut, tapi tidak ada uzur apapun baginya, tidak melaksanakan sholat berjamaah, tapi mereka mendengar panggilan itu, apa kata Allah? Maka kata Allah, tidak sah sholat yang dia kerjakan sendirian. Ini sayang. Apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayolah sama-sama kita pahami ya tentang hal ini, kita hayati. Oh, ternyata maunya Allah itu sholat berjamaah di masjid berlaku untuk laki-laki. Bagi perempuan, Rasulullah jelaskan, kalau istri-istrimu atau perempuan-perempuan yang ingin sholat ke masjid, maka janganlah kamu larang mereka untuk mendapatkan mereka pahala yang lebih. Jadi berilah izin, kata Rasulullah. Disuruh kasih izin. Kecuali mungkin pada situasi-situasi yang darurat. Itu beda. Ya, pada keadaan biasa, maka izinkan ya perempuan atau istri melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Karena mereka juga ingin mendapatkan pahala yang lebih. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini kita bangkit kembali. Yuk kita sholat berjamaah ke masjid. Kita makmurkan masjid kita. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.